Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kadita Ponsel. Masih seputar membahas terkait dengan usaha konter ya. Biasanya ada voucher, dana, dan tentunya informasi-informasi ini akan kami kumpas tuntas di channel kami. Kita sering mendengar istilah voucher internet. Ya. Nah, biasanya kan nih kalau yang jualan yang buka konter biasanya ada jualan voucher internet. Voucher internet itu sebenarnya apa sih? Mungkin ini informasi ini penting juga supaya penjelasan nanti kawan-kawan yang sudah mulai jualan itu bisa paham benar. Ya. Kemudian nanti kira-kira voucher internet ini seperti apa bentuknya dan penggunaannya mungkin ya Nda, nanti bisa kita bahas dan kita sampaikan ke kawan-kawan semua. Silakan subscribe, like, komen, dan share jika video kami dirasa bermanfaat. Nah, Ndar, tadi kita bicara soal voucher internet. Voucher internet itu apa, Ndar? Voucher internet itu adalah sebuah kota atau kota yang berbentuk voucher yang ditaruh di dalam kertas kecil ya gitu bahasanya. Oh, medianya kertas ya? Media kertas. Dia terus di situ ada namanya kode. Kode itu nomor voucher. Angka dalam berbentuk angka. Disitulah dia orang itu mengisi voucher seperti token. Dikasih kode. Kayak token listrik. Di situ dia ada angka sesuai provider. Disitulah ditaruh mereka tuh namanya kota dalam bentuk besar ataupun kecil. Berarti ada kode-kode lah nanti yang ada kode-kode tertentu. Setiap provider beda-beda kode-kode yang dimasukkan dan angka-angka yang diberikan juga berbeda. Setiap voucher itu juga berbeda kodenya, berbeda angkanya. Oh, kalau semua provider punya voucher ya? Punya voucher. Tapi kan harus punya kartu dulu lah ya. Kalau voucher ya untuk pengisian voucher ya aktif lah. Iya, cara misalnya kita membeli voucher harus sesuai dengan providernya dan kita sudah mempunyai kartu untuk mengisi paket sesuai dengan voucher yang kita beli. Nah, gitu. Misalnya voucher A ya kartunya harus A, voucher B kartunya harus B, voucher C kartunya harus C. Jadi nggak bisa misalnya beli voucher A dimasukkan ke voucher B itu nggak bisa. Kalau voucher itu kan kita jualan angka nih sebenarnya. Iya. Nanti angka itu dikonversi menjadi kuota lah. Iya. Juga sesuai dengan nilai kuota yang tercantum di voucher. Ada kendala-kendalanya kan? Kalau biasanya kalau voucher ini apa kelemahannya mungkin atau kendala-kendala yang dihadapi waktu jual itu? Voucher banyak ya Bang. Kalau untuk kendala-kendala dalam pengisian voucher itu banyak juga Bang. Kadang-kadang kan seperti ketika kita mengisi voucher bisa aja kotanya nggak masuk terus pemberitahuannya masuk, atau kota paketnya masuk pemberitahuannya tidak masuk, atau dua-duanya sama sekali tidak bisa karena pengaruh gangguan jaringan. Gitu kan dia pengaruhnya. Kawan nggak usah panik lah kalau terjadi kayak gitu ya. Pasti ada solusinya ya. Ada solusinya gini deh Bang. Misalnya orang beli voucher, terus kan ada pengisian gagal karena disebabkan oleh gangguan jaringan. Oh, Bisa aja voucher itu tidak masuk, atau bisa aja voucher itu tidak masuk tapi kotanya tidak masuk ke kartunya ke nomor itu gitu. Itu bisa dikomplain, tapi dengan satu syarat Bang, itu harus dibawa voucher tersebut jangan sampai hilang. Tadi harus dibawa tadi kertas kecil tadi. Iya, berbentuk kertas yang ada kotanya. Itu nggak boleh hilang karena Iya. ada yang monoko juga kan. Iya, karena kan kadang-kadang orang kan begitu pengisian kan Bang, banyakan begitu diisi perasaan dia udah masuk terus kertas itu dibuang gitu. Itu Nggak ada jangan. record di kartunya bahwa saya terisi dengan voucher nomor sekian itu nggak ada. Tidak, karena setiap voucher pun punya serial number. Serial number itu kan berbeda-beda dia. Nanti habis gitu aja ya. Iya, jadi kalau bisa setiap pembelian voucher Bang, kalau bisa sebelum masuk itu benar masuk kotanya, kartu voucher tersebut jangan dibuang dulu gitu. Iya, disimpan dulu, mana tahu terjadi kesalahan atau misalnya kadang-kadang ini kan Bang namanya Bang sifat manusia lah yang buat. Kadang-kadang kan namanya orang pengisian voucher, orang itu kan injek voucher atau segala macam itu kan bisa aja ada kesalahan-kesalahan dari providernya atau dari salesnya, dari perangkatnya. Jadi bukan karena kita yang salah atau apa. Kadang kan orang itu misalnya kita bilang kota ini 2 giga, bisa aja yang masuk kayak kemarin pernah kejadian juga kan.
Kuotanya dibuat di situ 12 GB, ternyata begitu dimasukkan kode vouchernya udah sesuai semuanya masuk, ternyata yang masuk cuma 4 GB. Nah, tuh berarti kawan-kawan yang sudah mulai terjun ke bisnis counter ini harus hati-hati lah. Artinya hati-hati itu harus mengingatkan si pembeli supaya tidak membuang kartu atau vouchernya, kertas vouchernya itu. Nanti kalau misal dikomplain ya nggak bisa kita komplain karena nggak ada barang buktinya. Iya, harus itulah barang buktinya. Kemudian harus kalaupun semisal diisi di counter, ya kalau dia dikembalikan ya kalau bisa simpan lah, jangan langsung dibuang lah ya. Iya, kecuali datang kan customer beli langsung isi di tempat kita, jadi kita tahu kesalahannya di mana, masuk atau tidaknya. Karena kan sebelum dia pergi kan kita sudah cek bahwasanya misalnya dia beli kuota sebesar 10 GB, kita isilah kan menggunakan voucher. Ya udah, begitu kita selesai pengisian, misalnya kan dia ada pemberitahuan, terima kasih permintaan Anda sedang diproses kan gitu. Nanti setelah itu kita cek aja kuotanya benar nggak yang masuk gitu. Jadi untuk memastikan bahwasanya benar gitu. Ya harus detail, harus hati-hati ya kan. Kemudian lakukan pengecekan dan pencatatan ya setiap kali pembelian, karena itu mempengaruhi kalau misal dikomplain ternyata kita nggak punya bukti jadi ribut. Terus ada edukasi juga sama customer. Edukasi sama customer bahwasanya kalau dia mau pengisiannya di rumah harus kita kasih tahu dulu, mana tahu namanya sifat manusia pasti ada kadang lupa dan apa kan. Misalnya ada terjadi kesalahan atau gangguan, mohon vouchernya jangan sampai hilang, disimpan dahulu. Misalnya dia tidak bisa pengisian atau gagal, bisa boleh dibawa kembali biar kita bantu seperti itu. Voucher itulah yang kuotanya berubah-berubah ya. Iya. Setiap bulan ganti ya. Iya. Tuh, gitu. Jadi kawan-kawan harus tahu, jangan nanti kita jualan voucher kita nggak tahu voucher itu apa ya. Karena kami juga belajar sih. Penjelasan kami ini juga sifatnya berdasarkan pengalaman aja. Visualisasi kami aja melihat. Oh ini voucher itu bentuknya kertas, kemudian ada beberapa kendala yang dihadapi kalau semisal terjadi gagal atau lagi gangguan jaringan atau kuotanya nggak sesuai. Nah teman-teman yang sudah mulai terjun bisa berhati-hatilah terhadap potensi kerugian yang tadi itu. Kemudian jangan bosan-bosan juga mengedukasi pembeli kita supaya mereka juga paham ya aturan-aturan terkait dengan pembelian atau voucher yang sudah mereka beli itu. Mungkin cukup ya dari kami di video kali ini, dan kami rasa informasi ini cukup bermanfaat untuk kawan-kawan semua, khususnya yang jualan ya. Kalau yang memakai ya bisa bermanfaat juga, karena jadi tahu tuh bahwa ketika sudah beli kita harus simpan tuh ya minimal sebentar lah, dan pastikan kuota yang kita beli di voucher tersebut masuk ya. Iya, atau sesuai dengan yang kita beli ya. Iya, atau sesuai dengan yang kita beli lah. Jadi jangan kayak mana ya? Jangan sampai kita ada salah paham antara pembeli dan penjual. Terus harus tetap ada komunikasi yang baik supaya tidak kita bisa saling menghargai, menuduh dan bisa saling menjaga satu sama lain lah. Supaya tetap customer tetap terjaga lah gitu, saling lah ya. Iya, betul. Baik, sekali lagi demikian video kami kali ini, dan jika dirasa bermanfaat silahkan share ya kawan-kawan. Tetap menjalankan sesuatu dengan kebaikan, tetap konsisten, tetap komitmen, dan jangan nyerah, jangan takut menghadapi kendala-kendala ketika kita buka usaha counter ini, karena tentunya kendala-kendala itu akan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Sekali lagi tidak patah semangat untuk terus berjualan, terus berbuat kebaikan, karena tidak ada satu kebaikan pun yang dibalas dengan keburukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.